Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Halo Nindi yang berjudul Gor Angker. Nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Gor Angker, sebuah cerita dari Halo Nindi, based on true story. Tahun 2011. Perkenalkan, namaku Nindi. Kisah ini merupakan pengalaman pribadi yang dialami oleh aku dan teman-temanku. Pengalaman mistis yang kami alami sendiri ketika kami bermain badminton pada malam hari. Tepat malam Jumat, by the way, biasanya jadwal malam minggu. Gak tahu kenapa saat itu kita jadi geser hari dan kita bermain di malam Jumat. Oke, next. Kebetulan semua laki-laki, To, An, Ar, dan Bi berhalangan hadir. Oh ya Sobat Horor, semua nama di sini akan aku kasih inisialnya aja ya. Oke, lanjut. Berhubung Gor sudah di booking, mau tidak mau hanya kita cewek-cewek yang main. Aku, Isma, Tarlina, Tami, dan Kania. Badminton malam saat itu sudah menjadi rutinitasku bersama teman-teman. Bagiku, canda gurau, gelak tawa, dan suasana badminton malam menjadi paket komplit dalam menghabiskan waktu yang berfaedah di olahraga malam ini. Main yang seadanya, karena kami bukan atlet. Kita kesana naik motor, karena letaknya agak jauh. Sebelum berangkat, kita biasa berkumpul di rumah Isma. Gor letaknya di tikungan jalan berhadapan dengan sawah, kebun, dan pemakaman keluarga gitu. Bangunannya cuma satu lantai dengan dilengkapi satu WC dan cermin besar. Sebenarnya dari depan lebih mirip rumah daripada gor. Di sudut halaman tumbuh pohon nangka yang gak terlalu besar. Tiap angin berhembus, akar daunnya berayun-ayun. Cukup ngeri sih kalau melihatnya di malam hari kayak itu. Oh ya Sobat Horor, aku minta satu hal ya. Tolong siapa aja yang tahu tempat yang dimaksud, simpan sendiri ya. Nggak perlu dijelasin lokasinya di mana. Aku nggak pengen merugikan pihak manapun. Karena aku murni ingin bercerita. Semoga bisa dipahami ya. Oke, lanjut. By the way, aku bukan orang yang paham hal-hal mistis. Sebatas mengalami saja. Jadi teman-teman yang mungkin lebih tahu boleh bantu menjelaskan ya. Karena kita ganjil berlima, jadi yang pertama jadi pemain cadangan waktu itu Tarlina. Sambil nunggu giliran main, Tarlina duduk sendiri di pinggir lapangan gor. Tarlina udah ngerasa gak enak, duduk sendirian dan sesekali dia berdiri di antara net. Sebenarnya bayangan anak kecil itu menampakkan diri beberapa kali di belakang Isma. Jadi Isma lebih memilih tukar posisi dengan Tami tanpa basa-basi. Setelah beberapa menit main, aku sudah merasa capek dan memutuskan tukar pemain dengan Tarlina. Lin, kamu main ya? Aku udah capek, ucapku. Malam itu sunyi. Satu-satunya bunyi berasal dari pukulan kok bulu tangkis.
dan juga gelak tawa kami. Beberapa menit duduk belum juga minum. Aku merasa ada sesuatu yang membuatku gak nyaman, seolah seperti ada yang duduk di sebelahku. Akhirnya karena merasa kurang nyaman, aku memutuskan untuk pindah posisi duduk tepat di dekat pintu. Aku mencoba gak berpikir ke arah mistis. Mungkin karena capek jadinya halu, pikirku. Tapi gak dipungkiri, setelah nyender dan minum beberapa tegukan, aku merasa semakin was-was. Puncaknya, tiba-tiba ada suara anak kecil menyorak seolah seperti dia marah karena kita berisik. Kurang lebih suaranya seperti anak yang teriak, tapi nyaring banget dan bergema karena ya namanya juga di dalam gor. Kita semua langsung lari terbirit-birit keluar dari gor. Yang paling pertama keluar aku, karena saat itu aku duduk tepat di dekat pintu keluar. Lari rasanya berat, lemes gak karuan. Tarlina sampai tersungkur kerak sepatu. Bener-bener dibuat kaget dengan suara anak kecil itu yang entah asalnya dari mana. Begitu berdiri di depan gor, kami bertatapan, mematung sepersekian detik sambil ngos-ngosan dan baca doa. Pada denger nggak? Ucapku. Iya, kita denger jelas banget. Ucap teman-temanku. Kita berlima denger dan bukan halu ya guys. Penjaga juga kaget, terbangun dan bertanya, "Ada apa, Neng? Kenapa pada lari?" Tanya penjaga itu. "Ada suara anak kecil nyorakin, Pak," ucap kami berlima. "Masa ada anak kecil masuk lewat mana, Neng?" Jawab penjaga itu tidak percaya. "Nggak tahu, Pak. Jelas banget suaranya," ucap Tarlina. "Enggak, bukan apa-apa. Istighfar, Neng, baca doa," ucap si penjaga. Dia langsung masuk ke gor mengecek ke setiap sudut. Bapak ini seperti tahu sesuatu, tapi beliau enggan untuk ngasih tahu ke kita. Gor ini sebenarnya tertutup. Orang luar, apalagi anak-anak, gak bisa sembarangan masuk. Kalaupun kerabat dari pemilik gor, aku pasti tahu karena aku duduk tepat dekat di depan pintu. Penghuninya hanya segelintir dan dari tadi gak ada bunyi langkah kaki. Penjaganya pun tertidur sambil pegang koran. Gak mungkin ada kegiatan di sekitar gor karena saat itu sunyi. Bahkan suara orang atau motor lewat pun gak ada. Akhirnya kita memutuskan untuk pulang, padahal jam sewa masih ada. Kita masuk untuk bawa barang-barang aja, kita ketakutan. Kita sampai ditemenin penjaga gor, apalagi kita main lagi. Ogah. Penjaga terus wanti-wanti kita. "Jangan kapok ya, Neng. Bukan apa-apa itu," ucap penjaga gor. Kita waktu itu ya diiyain aja deh. Yang jelas setelah kejadian itu kita gak pernah lagi badminton malam-malam. Dari kisah ini semoga kita bisa ambil hikmahnya.
Bagi siapapun yang merasa sebagai pendatang, harus jaga perilaku. Kita nggak tahu sejarah di balik tempat kita berpijak. Kalaupun kita sudah sopan, tapi masih ngalamin yang aneh-aneh, mungkin mereka hanya ingin menunjukkan keberadaan mereka ada. Sekian kisah dari kami. Selesai. Gimana sobat horor? Seru kan pengalaman dari kisah Nindi? Kalau gitu tunggu cerita-cerita menarik lainnya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.